Halo, halo, selamat datang di Mas Kripto. Oke, perkenalkan saya Mas ya. Mas Kripto yang siap-siap kita bagi-bagi tentang pengalaman trading dan menganalisa. Jadi kita tetap sama-sama belajar ya. Pas kalau ada yang tanya kira-kira pakai exchange berapa untuk menahan beberapa aset kripto atau kita pengen beli Bitcoin, Ethereum, altcoin ataupun meme coin, coin micin lah kalau orang Indonesia bilang ya. Ya, saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini udah cukup lumayan lama dan enaknya trade-nya juga nggak pakai biaya ataupun 0% lah ya. Dan enaknya lagi, kalian bisa dapat Rp500.000. Kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget ataupun kalian salin aja linknya tersebut dan selesaikan registrasi atau KYC-nya dan dapatkan 500.000 dengan bentuk kotak misteri dan kalian juga bisa dapat iPhone 17 Pro Max hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan. Ya, lumayan banget ya. Dan ya, ini spesial dari 1.000 subscriber. Saya bakal bagi-bagi Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing pemenang lumayan banget dapat Rp100.000 ya. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat dari 100.000 atau 500.000 itu bisa dapat jutaan, ratusan juta ataupun miliaran rupiah. Amin. Oke, nggak ada yang mungkin ya di dalam dunia aset kripto. Oke, seperti biasanya hari ini kita bakal bahas tentang Bitcoin dan beberapa perkembangan tentang price atau harga per hari ini ya, tentang analisa dari Bitcoin sendiri. Kalau kita hari ini cenderung sih ke warnanya hijau ya, 104, 105 atau di angka 106 ribuan dolar ya, nanti kita ulas. Ada juga beberapa altcoin dan meme coin yang sepertinya lebih cenderung ke warnanya hijau dalam di awal pekan ini ya, atau di hari Senin Selasa ini. Jadi cukup lumayan oke lah ya dibandingkan di hari weekend kemarin. Koreksi hingga 98.000 koreksinya. Dan ini udah kelihatan warnanya hijau lagi. Apakah ini namanya manipulasi pasar atau seperti apa? Nanti kita bahas ya. Oke, sebelumnya tapi ingat tetap disclaimer. Kenapa? Karena memang bermain aset kripto itu sangat beresiko ya. Sangat-sangat beresiko. Jadi harus selalu analisa kembali, kemudian selalu menggunakan dana yang aman dan tenang gitu ya. Jadi sangat beresiko bermain aset kripto ya. Oke, kalau kita lihat harga dari Bitcoin, Bitcoin saat ini masih mengincar ekspansi seiring siklus likuiditas beralih ke resiko. Jadi Bitcoin ya per hari ini tuh melonjak di angka 106 ribuan dolar yang mana terjadi di awal minggu ini. Bahkan ya kita lihat bahwa ini menandakan optimisme baru karena kondisi makro mengisyaratkan fase ekspansi yang didorong oleh likuiditas ya. Jadi market kripto saat ini mendapatkan angin segar dari gelombang katalis bullish lah ya. Dan termasuk peluncuran stimulus Amerika Serikat senilai 2.000 dolar. Ini penutupan pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi berakhirnya penutupan pemerintah tersebut dan pergeseran kebijakan Federal Reserve ke arah penurunan suku bunga setelah periode pengetatan yang sangat panjang. Jadi pengetatan kuantitatif atau QT ya, QT ini telah resmi berakhir ya, dan suntikan likuiditas dari Departemen Keuangan itu membanjiri market dengan modal segar. Dan ya, sebuah latar belakang yang secara historis menguntungkan aset beresiko seperti Bitcoin sendiri ya. Jadi bersama dengan itu, bahkan undang-undang Clarity yang telah lama ditunggu-tunggu diharapkan dapat memberikan transparansi. Itu hal yang baik gitu ya. Bahkan transparansi regulasi untuk aset kripto di Amerika Serikat yang mana ini berpotensi membuka partisipasi institusional dengan ETF altcoin ya, yang mana dilaporkan itu akan segera hadir setelah kesuksesan ETF spot Bitcoin. Bahkan market aset digital yang lebih luas siap untuk penilaian ulang yang mana signifikan dalam ulasan tersebut. Bahkan secara teknis Bitcoin masih berada dalam tren naik yang ya kita bisa lihat terdefinisi dengan baik. Ini mengikuti garis tren naik jangka panjang yang telah ada sejak pertengahan tahun 2024 ya. Kalian bisa lihat di sini di pertengahan tahun 2024 di bulan Juli atau di bulan Juni itu sudah kelihatan mulai tren bullish dari Bitcoin. Nah, harga telah rebound tajam dari area support ke angka 98.000 nih ke minggu kemarin, 98.000 dolar. Selaras dengan garis trend yang telah bertahan melalui beberapa pengujian ulang dan swing low ya, swing low kalau kita bentuk swing low mingguan yang sangat penting ya. Ini kita lihat bahwa
Penembusan dan penutupan yang bersih di atas zona 112.000 sampai 110.000 sampai dengan 112.000 dolar ya. Itu dapat memicu pergerakan yang lebih cepat menuju level tertinggi sepanjang masa lagi, yaitu di angka 126 ribuan ya. Yang mana itu terjadi di bulan Oktober kemarin, yang menandai level pasokan utama berikutnya. Sebaliknya, jika ya kegagalan mempertahankan support garis trend ya, artinya jebol di area support yang 98.000 ini, maka ini dapat memicu pullback yang lebih dalam menuju ke angka 95.000 dolar ya. Dan ya, atau bahkan ke angka 75.000 dolar ya dalam posisi ini. Jadi ya, siap wanti-wanti. Ini spekulasi area support baru ya. Jadi kalau misalkan dia jebol di atas 110.000, maka terdekat mereka adalah 112.000. Jadi kalau tembus lagi dari 112.000, menandakan buat ke ATH baru bakal terjadi. Tapi jika sebaliknya, ya kalau misalnya lihat spekulasinya bigas turun 95.000 hingga 75.000, yang mana itu menjadi support baru ya. Namun kita lihat indikator momentum seperti RSI dan volume menunjukkan akumulasi alih-alih kelelahan, mengisyaratkan bahwa bull ini tetap memegang kendali selama likuiditas makro terus berkembang lebih lanjut. Jadi pertemuan fundamental menunjukkan bahwa Bitcoin ini dapat membentuk level terendah baru yang dapat melonjak ke level tertinggi sepanjang masa baru. Jadi antara dua pilihan tersebut ya, kalau misalkan turun ya kita tunggu di angka 95.000 atau 75.000 sebelum rebound mereka. Kalau naik ya tren dia berarti masih tetap positif ya di kuartal keempat ini. Jadi tetap selalu analisa kembali dari harga Bitcoin. Yes, apakah minggu ini adalah edisi untuk borong Bitcoin? Nah, ini kita lihat beberapa pergerakan dari Well. Ya, perusahaan besar MicroStrategy atau strategi ya. Ini milik Michael Saylor, yang mana ini adalah salah satu well dari Bitcoin. Dia baru saja mengakuisisi atau beli lagi Bitcoin 487 Bitcoin atau setara dengan hampir 50 juta dolar ya. Dengan rata-rata harganya itu di angka 102 ribuan dolar. Jadi per detik ini aja dia kayaknya masih cuan sih ya dari Bitcoin ya. Ini memang well dari Bitcoin ya. Jadi banyak banget dia punya Bitcoin itu, bahkan sampai dengan 641.692 Bitcoin. Jika didolarkan itu di angka 47,54 miliar dolar. Gila banget ya. Jadi ini benar-benar well banget ya. Bahkan dia menahan Bitcoin itu rata-rata nilai jumlah yang dia beli, meskipun dia ada entry di angka 30 ribuan, 50 ribuan, 80 ribuan, atau mungkin di atas 100 ribuan ya. Jadi jika dirata-ratakan dia tuh sampai dengan melakukan entry di harga Bitcoin di angka 74 ribuan dolar. Jadi ya mau gimana pun dia masih untung ya, karena dia pernah beli di harga pas lagi dasarnya tersebut. Jadi di saat beli di harga 100 ribuan aja dia benar-benar cuan banget gitu ya. Dan kita lihat juga ini ada beberapa pergerakan yang mana terjadi oleh Well atau paus dari Ethereum ataupun Bitcoin juga. Ini sama-sama ya, ini borong dari Bitcoin. Bahkan paus yang meminjamkan 66.000 Ethereum untuk menjual dan kemudian membeli lagi 257.543 Ethereum atau lebih dari 896 juta dolar, hampir 1 miliar dolar ya, 900 juta dolar lagi yang ini selama terjadi penurunan. Artinya dia melaksanakan buy the dip, bahkan dia bakal mengisyaratkan untuk melakukan pembelian dengan lebih banyak lagi. Dan dia itu baru saja menyetorkan lagi 34.156 Ethereum atau setara dengan 120 jutaan dolar. Wow, gila banget ya. Jadi well ini gila-gila banget belinya dengan jumlah yang sangat fantastis. Bahkan di tanggal 6 November lalu ya, ini dia lebih kencang lagi ya. Bahkan kita lihat paus terus mengakumulasi Ethereum selama 3 hari terakhir ya. Itu banyak paus secara kolektif telah membeli 394.682 Ethereum ya, atau setara dengan 1,37 miliar dolar. Ih gila, ini gila banget ya. Ini di saat momen kayak gini gitu ya, mereka beli Ethereum, beli Bitcoin dengan jumlah yang sangat besar banget. Jadi benar-benar borong Bitcoin banget gitu ya judulnya ya. Bahkan nanti di akhir tahun ini dari Donald Trump ya, setelah penutupan Amerika Serikat atau QT-nya bakal terlaksana di kalau nggak salah di Selasa atau di hari Jumat ya, kita tunggu aja.
Nah, kita lihat Trump mengatakan dia akan menyuntikkan 20 triliun dolar ya ke market yang mana terlaksana di akhir tahun 2025 ini. Dan ini adalah informasi bullish ya untuk Bitcoin ataupun dari aset kripto ataupun dari market saham sendiri. Nah, kemudian kita lihat juga di sini dari Billionaire ya, kalau bisa lihat miliarder Tim Draper ya mengatakan bahwa Bitcoin ini akan mencapai 250.000 dolar ya dalam 50 hari mendatang. Oke, kita tunggu aja nih ya. Apakah bakal terjadi atau seperti apa? Kita tunggu aja ya. Nah, kemudian juga ini lagi-lagi nih edisi borong Bitcoin. Jadi kencar banget nih beberapa orang-orang well atau besar. Mereka beli jumlah Bitcoin sangat fantastis. Bahkan Vivek Ramaswamy ya. Ini dia beli 162 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. 1 juta dolar aja itu 16 miliaran rupiah. Ini 162 juta dolar. Jadi ya kalikan aja gitu ya. Aduh, gila banget well ini ya. Kemudian selain itu juga ini ada pernyataan dari Tom Lee ya, pemilik dari Bitmain sendiri. Dia baru saja membeli lagi Ethereum senilai 400 juta dolar yang mana itu terjadi di minggu lalu. Wow, padahal minggu lalu Bitcoin atau Ethereum lagi koreksi-koreksi banget gitu ya. Kemudian juga ini kita lihat laporan dari Look On Chain. Ini ada beberapa transaksi yang perlu kalian perhatikan. Ini ada beberapa pergerakan dari Well yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada Bitcoin OG dengan kode 1011 short. Ini menambahkan lebih banyak lagi pada posisi long. Artinya menandakan mereka memasang feature dalam posisi long atau dalam arti kata adalah naik ya. Saat ini dia memegang lebih dari 55.133 Ethereum atau setara dengan 193 jutaan dolar dengan laba atau keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 2,65 juta dolar dan harga liquid sebesar 2.841 dolar. Kemudian itu Tom Lee juga dia baru juga beli ya 23.521 Ethereum atau lebih dari 82 juta dolar. Jadi gila banget ini beberapa orang beli Bitcoin. Nah, tapi ada yang perlu kalian perhatikan di sini ya. Ada well ya di zamannya Satoshi ya. Zaman Satoshi itu berarti masih awal-awal dari Bitcoin lah ya. Masih belum banyak yang tahu tentang Bitcoin, bahkan ada buka website dapat 5 Bitcoin dan sebagainya. Nah, ini ada paus era Satoshi baru saja menjual semua Bitcoinnya setelah 15 tahun dia menahannya. Dan sebagai berita penutupan berakhir dari Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat ya. Bahkan dia menjual 12.000 Bitcoin atau lebih dari 1,5 miliar dolar. Nah, apakah ini manipulasi pasar besar-besaran atau seperti apa? Kita lihat ini ada well yang jual dari 15 tahun lalu baru dia jual saat ini. Bayangkan, apakah tanda bakal penurunan atau cuman manipulasi? Makanya kita tunggu aja ya. Jadi perlu diperhatikan kembali sebelum kita masuk ke dalam Bitcoin dan beberapa altcoin karena momen ini sangat-sangat perlu diperhatikan oleh kalian masing-masing. Jadi saya selalu katakan analisa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam market crypto. Jadi pantau tentang channel ini juga. Jadi biar kalian tahu update terbarunya tentang berita bagaimana Bitcoin kedepannya seperti apa, altcoin seperti apa, memecoin seperti apa ke depan. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like video ini jika kalian suka dengan video ini atau penyampaian saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai dengan selesai. Jadi jangan lupa nanti saya bakal berikan hadiah kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih, tetap disclaimer dan sampai jumpa.